Selamat malam, selamat datang di video kali ini. Semoga apa yang akan yang Anda saksikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengucapkan selamat malam karena saat perekaman video ini itu direkam sekarang itu sekitar jam 11:20 malam. Bahasan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai human resource. Seperti yang para pemirsa saksikan atau teman-teman rekan-rekan sekalian, slide-nya berjudul Human Resource Management. Manajemen sumber daya manusia. Yang menarik di sini adalah kata resource, atau apa sih bedanya resource dengan source? Resource itu menunjukkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, atau sesuatu itu bisa melakukan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sedangkan source itu bersinonim atau semakna dengan kata origin. Origin itu artinya tempat ataupun asal. Misalnya, source of information, sumber informasi. Nah, sumber informasi ini kan tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, berbeda dengan resource. Resource itu adalah sesuatu yang mana bisa melakukan suatu tindakan ataupun aksi ataupun hal-hal yang bermanfaat. Ya. Contohnya kita mempunyai laptop, maka kita bisa sebut resource karena laptop tersebut bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, bisa mengolah data, melakukan dengan software tentunya, piranti lunak dan seterusnya. Nah, sedangkan source seperti tadi, source information, sumber informasi. Nah, sumber informasi ini hanya bisa menunjukkan oh ternyata di sini begitu. Ternyata faktanya seperti ini. Tapi informasi ini tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat secara independen dengan sendirinya, seperti itu. Nah, pembahasan mengenai human resource management agak di dalam diskusi itu bertransformasi, ya. Trennya itu jadinya orang mulai menyebut bukan lagi human resource, tapi sebagai human capital. Human Capital Management, HCM, instead of HRM. Ya, nah, kenapa seperti itu? Kenapa capital? Karena cara pandangnya sudah berubah, melihat sumber daya manusia tidak sebagai beban, tetapi sebagai aset. Nah, tentu ada treatment atau perlakuan yang berbeda ketika sesuatu itu disebut sebagai resource nanti akan masuk ke beban. Tapi kalau aset, maka berpikirnya adalah investasi. Oleh karena itu, bagaimana meningkatkan bagaimana sebuah perusahaan ataupun organisasi meningkatkan kecakapan manusianya, karena dia melihat sebagai investasi. Berbeda dengan organisasi ataupun perusahaan yang melihat dia sebagai beban, dalam artian ya kalau sudah nggak bisa dipecat misalnya, ataupun kalau
intinya treatmentnya itu berbeda, perlakuannya itu berbeda. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengertian apa itu manajemen sumber daya manusia, saya bacakan ya. The process of planning, organizing, directing, motivating, and controlling the procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of organizational human resources to the end that organizational, individual, and societal needs are satisfied. Ya. Jadi secara garis besar itu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan ataupun motivasi dan pengawasan terhadap procurement, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, maintenance atau mungkin perawatan ya, dan pemisahan sumber-sumber daya manusia sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sosial ataupun individu dan organisasi itu terpenuhi. Nah, kita lakukan pemecahan ya. Jadi ini bisa nggak ya? Maaf agak gaptek. Oh, bisa ya. Ini ya. Jadi yang namanya manajemen itu, pengertian manajemen itu dari yang saya garis merah. Ya. Nah, ini yang namanya fungsi manajemen. Proses daripada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen itu macam-macam. Jadi kalau kita buka teori buku manajemen itu kalau kita ingat itu ada POAC, POOC, planning, organizing, nanti ada evaluating, sebelum evaluating controlling, ada actuating, ya, itu namanya fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini bisa ditaruh di mana aja. Dalam artian, ini yang kita bahas kali ini kan merupakan human resource, sumber daya manusia. Jadi yang diatur proses-prosesnya adalah sumber daya manusianya. Tapi kita bisa, misalkan kalau subjeknya kita taruh misalnya ini bukan human resource tapi transport management, ya, manajemen transportasi ataupun hospital management ataupun operations management, manajemen operasi. Berarti yang ditekankan atau objeknya adalah yaitu tadi, misalkan rumah sakit, manajemen rumah sakit. Berarti bagaimana merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan di akhirnya pasti biasanya ada evaluating, controlling, ada pengawasan, evaluasi, dan seterusnya. Jadi objeknya bisa mana aja. Jadi manajemen itu sangat luas karena kembali lagi bahwa fungsi manajemen itu seperti yang tadi saya telah jelaskan. Jadi proses perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, directing, motivating. Ini motivating karena ini berhubungan dengan human resource, sumber daya. Nah, apa yang direncanakan, apa yang diatur atau diorganize, apa yang diarahkan, apa yang dikontrol, diawasi, itu adalah proses-proses daripada procurement, pengadaannya. Nah, procurementnya ini bisa dalam bentuk seleksinya bagaimana, rekrutasinya seperti apa, lalu selanjutnya development, pengembangan. Nah, ada pengembangan ini setelah masuk, ada probation, probasi, uji coba, lalu ada training, ada macam-macam tipe-tipenya. Lalu setelah masuk, mungkin setelah diterima akan digaji, compensation, akan digaji, akan diberikan benefits dan seterusnya.
integration, maintenance, and separation. Dan bagaimana diintegrasikan serta maintenance itu maksudnya di retain. Di retain itu bahasanya bagaimana sih organisasi atau perusahaan membuat karyawannya itu tetap bertahan. Bagaimana membuat sumber dayanya atau karyawannya tetap betah. Bagaimana biar dia bisa tidak ganti-ganti dan tetap semangat. Nah, seperti itu. Sehingga nah kalau kita lihat dari pengertian yang ada di slide ini, disclaimer, seharusnya ini saya lakukan dari awal, bahwasanya ini slide saya ambil dari salah satu universitas di Amerika Amerika Serikat. Bisa dicari di online saja. Saya lupa, Yale kalau nggak salah, Yale University kalau nggak salah. Mungkin nanti kalau saya ketemu linknya saya akan tampilkan di bawah. Nah, ini kalau melihat dari definisinya, ini konteksnya bisa bermacam-macam karena di sini menunjukkan ada organisasi, individuals, and societal needs are satisfied. Jadi ini bisa misalkan maksudnya kebutuhan sosial dalam konteks misalnya dalam lingkungan pun RT RW itu kan ada orang-orang ya yang perlu diatur, perlu di manage, perlu diatur lah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Human resource management includes all activities used to attract and retain employees and to ensure they perform at a high level in meeting organizational goals. Jadi manajemen sumber daya manusia ini meliputi semua aktivitas-aktivitas untuk menarik dan meretain atau mempertahankan karyawan dan untuk memastikan bahwa mereka itu berkinerja secara penuh sehingga memenuhi tujuan-tujuan daripada organisasi. Ya, misalnya organisasi ingin misal dalam sebuah organisasi ada marketing, ada pemasaran, ada keuangan, ada logistik, ada bagian gudang, ada akuntannya, semuanya itu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, human resource ini bagaimana kalau kita lihat lagi ke definisinya adalah untuk menarik karyawan-karyawan agar bisa berkinerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan-tujuan daripada perusahaan. Mungkin saya sebutkan, these activities are made up of recruitment and selection, training and development, performance appraisal and feedback, pay and benefits, labor relations. Baik. Aktivitasnya itu terdiri dari di sini disebutkan 5, yaitu recruitment and selection, rekrutasi atau perekrutan dan selection. Nah, ya, jadi setelah direkrut, misalnya ada 10 kandidat pelamar. Nah, itu proses rekrutmen. Selection itu memilih mana saja kandidat-kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sesuai dengan job desk, deskripsi kerjanya, ya. Nah, setelah mereka itu diseleksi, mereka belum langsung diterima. Mungkin bisa diterima, tetapi mungkin saja belum masih fresh graduate, belum mengetahui culture perusahaan, belum mengetahui budaya perusahaannya seperti apa, belum tahu
mungkin minimum requirement atau persyaratan minimal untuk bekerja di divisi itu, ya kan. Kadang kita memiliki perusahaan masuk ini harus ikut sertifikasi ini dulu gitu, agar bisa melakukan bisa menempati posisi ini, bisa melakukan pekerjaan ini. Nah, itulah yang disebut dengan training and development, pelatihan dan pengembangan. Ya, jadi skill-skill dasarnya itu dilatih dan dikembangkan untuk selanjutnya bisa mengemban tugas dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan. Nah, setelah itu ada yang namanya performance appraisal and feedback. Jadi setelah dia bekerja, maka kinerjanya akan dievaluasi, dinilai dan diberikan feedback. Oh, ternyata kinerjanya A, nilainya 80, nilainya 90. Mungkin kita akan bisa melihat mungkin satu divisi, satu level, tapi gajinya bisa beda. Atau ini rajin, kinerjanya bagus, maka di situ ada penilaian kinerja. Ya, seperti marketing, pemasaran, dia mempunyai target, ya, berdasarkan target itu dievaluasi, dia layak nggak mendapatkan bonus dan seterusnya. Dan seterusnya komponen-komponennya adalah pay and benefits. Nah, pay and benefits ini kalau saya boleh terjemahkan secara bebas, pay adalah gaji, benefits adalah tunjangan. Ya, sering kita mendengar ada tunjangan kinerja, tunjangan transport, tunjangan macam-macam lah, tunjangan rumah dan seterusnya. Dan 5 adalah labor relations. Nah, ini biasanya kalau yang sifatnya itu besar di pabrik, union yang berhubungan dengan union itu asosiasi pekerja itu namanya industrial relations, ya. Nah, biasanya kita berhubungan dengan labor atau pekerja, bagaimana kadang mereka mensyaratkan sesuatu, misalnya ya kita sering lah untuk tuntutan para buruh seperti itu. Baik, human resource planning, perencanaan sumber daya manusia. HR planning includes all activities managers do to forecast current and future HR needs. Must be done prior to recruitment and selections. Demand forecasts made by managers estimate the number and qualifications the firm will need. Supply forecasts estimate the availability and qualifications of current workers and those in the labor market. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu meliputi semua tindakan ataupun aktivitas yang manajer lakukan untuk melakukan perkiraan kebutuhan sumber daya manusia sekarang dan masa depan dan seterusnya gitu. Jadi, dan ini must be done prior to recruitment and selection. Jadi harus dilakukan sebelum dilakukan proses rekrutasi dan selection. Tentu saja ini jelas. Dalam artian tentu kita sebelum melakukan iklan, interview, kan kita sudah tahu berapa sih posisi yang dibutuhkan, seperti apa sih kriteria-kriterianya. Nah, ini dilakukan oleh manajer sumber daya manusia. Nah, forecast demand atau perkiraan permintaannya itu akan menentukan jumlah dan kualifikasi seperti apa yang organisasi ataupun perusahaan dibutuhkan, ya. Nah, jadi demand-nya itu, permintaannya itu harus di set dulu.
dibuat terlebih dahulu, yang akan melihat bagaimana sih organisasi ini butuh, misal kita mau membuat perusahaan real estate. Nah, untuk mencapai target sekian, maka berapa marketing yang dibutuhkan? 2, 3, dan satu marketing itu harusnya bisa menyelesaikan target berapa, seperti itu, sehingga akan memunculkan profit, laba, seperti itu. Supply forecast estimate, perkiraan supply atau perkiraan pasok ya, akan mengestimasi, memperkirakan ketersediaan dan kualifikasi yang tersedia di pada pekerja yang sekarang dan mereka yang ada di pasar tenaga kerja. Jadi maksudnya itu adalah manajer sumber daya manusia ini melakukan estimasi mengenai kebutuhan apakah mungkin bisa terpenuhi dengan current workers, pekerja-pekerja yang sekarang ada, apakah mungkin ini cukup, ini kita tidak perlu rekrut dari luar, kita rekrut dari dalam saja. Nah, itu kita sering juga lihat seperti lelang jabatan di DKI. Nah, lelang kan bisa diikuti oleh yang PNS begitu ya. Nah, ini tugasnya manajer sumber daya manusia untuk melihat, menentukan itu juga, dalam artian mungkin lelang karena memang bisa diikuti oleh internal sehingga karena memang memenuhi, ataupun jangan internal tapi dari luar aja, karena dari internal nanti mereka sudah tahu dan kita ingin cari orang-orang fresh yang ingin mengubah sistem. Nah, ini merupakan area scope work, scope pekerjaan, ruang lingkup yang berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. HRM components. Nah, apa saja komponen-komponen manajemen sumber daya manusia? Component should be consistent with others, organization structure and strategy. Nah, komponen-komponen ini atau unsur-unsur ini harus konsisten dengan yang lain, dengan struktur organisasi dan strategi. Ya, maksudnya struktur organisasi dengan yang lain itu adalah dengan struktur organisasi adalah, kan kita lihat tuh struktur organisasi bagaimana. Kan kita tidak mungkin dalam sebuah perusahaan asuransi kita membutuhkan seorang pilot, ya kan, pilot pesawat terbang. Nah, itu nggak matching dengan organization structure-nya, seperti itu ya. Nah, komponennya adalah recruitment, develop a pool of qualified applicants, selection, determine relative qualifications and potential for a job. Jadi dalam rekrutasi itu, proses rekrutmen itu sebetulnya sedang membuat sebuah ini kolam ya, maksudnya sebuah tempat atau sebuah sumber di mana para pelamar itu menjaring. Nah, ya menjaring itu pelamar-pelamar yang berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dia itu memiliki kualifikasi yang sesuai dan berpotensi untuk sebuah pekerjaan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut, yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, training and development, pelatihan dan pengembangan. Apa itu pelatihan dan pengembangan? Yaitu adalah ongoing process to develop workers' abilities and skills. Nah ini ongoing process. Nah, seharusnya pelatihan dan pengembangan dalam sebuah perusahaan itu
harus ada sifatnya itu ongoing, terus menerus, karena perkembangan kebutuhan perusahaan pasti dinamis sekali ya. Contohnya sekarang di masa pandemi ini semua orang harus tahu cara mengoperasikan Zoom, mengoperasikan Microsoft Teams, mengoperasikan software atau piranti-piranti lunak untuk melakukan meeting yang secara daring ya. Nah, jadi training and development ini tentu saja perlu untuk meningkatkan abilities dan skills, kemampuan dan kecakapan yang telah dimiliki oleh karyawan. Nah, selanjutnya adalah komponen selanjutnya adalah performance appraisal and feedback. Provides information about how to train, motivate, and reward workers. Managers can evaluate and then give feedback to enhance worker performance. Nah, ini penilaian kinerja dan feedback, yaitu adalah untuk memprovide atau menyajikan informasi bagaimana untuk melatih, memotivasi, dan mengkompensasi pekerja. Nah, para manajer dapat mengevaluasi dan memberikan saran ataupun masukan untuk enhance worker performance, untuk meningkatkan kinerja para pekerja ya. Jadi di sini seperti yang tadi saya sebutkan, setelah dilakukan training dan pelatihan dan pengembangan, maka managers ini mengidentifikasi bagaimana cara melatihnya. Setelah dilatih, bagaimana cara memotivasinya agar excited atau semangat dalam bekerja. Dan selanjutnya nanti dari kinerja yang telah dilakukan, maka perusahaan atau organisasi akan melakukan reward atau memberikan penghargaan kepada pekerja itu. Selanjutnya adalah pay and benefits. High-performing employees should be rewarded with raises and bonuses. Increased pay provides additional incentive. Benefits such as health insurance, reward membership in firm. Nah, gaji dan tunjangan ini pekerja-pekerja yang memiliki berkinerja sangat tinggi ya, harus diberikan penghargaan dengan kenaikan gaji, dengan bonus-bonus. Kenaikan gaji provides additional incentive, akan memberikan insentif untuk pekerja itu untuk bisa meningkatkan kinerjanya ya, seperti mungkin mencapai target, maka akan dinaikkan, walaupun kita sebetulnya sudah mengenai istilah yang kita kenal adalah remunerasi, kenaikan gaji secara berkala, biasanya tahunan. Nah, benefits, tunjangan kesehatan, mungkin ini dicontohkan itu seperti reward membership di perusahaan, ada keanggotaan yang khusus begitu. Labor relations. Managers need an effective relationship with labor unions that represents workers. Unions help establish pay and working conditions. Nah, ini hubungan bahasan yang lebih spesifik itu ada nanti di industrial relationship. Nah, ini bagaimana manajer mengatur hubungan dengan asosiasi-asosiasi pekerja, asosiasi-asosiasi buruh yang mereka itu menyampaikan hak buruh yang mereka sendiri nanti akan biasanya mengusulkan upah minimum upah minimum dan working condition dan syarat-syarat pekerja begitu. If management moves to a decentralized structure, HRM should be adjusted as well. Nah, jika
manajemennya itu berubah dari centralized ke decentralized, ya misalnya mungkin kantor cabang, misalkan ingin membuka kantor, sebuah perusahaan ingin membuka cabang. Nah, apakah, dan cabangnya banyak. Nah, tentu ini perlu dipertimbangkan. Apakah nanti pengadaannya hanya di kantor pusat saja, atau setiap cabang juga bisa melakukan tindakan yang sama atau diberi kewenangan yang sama. Nah, ini manajemen sumber dayanya juga harus disesuaikan. Nah, mungkin sampai cukup di sini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa diberikan masukan di bawah, sehingga mudah-mudahan mungkin kami atau saya bisa melakukan koreksi dan perbaikan atas video ini. Terima kasih dan sekali lagi selamat malam, karena ini di recordnya di malam hari.